Yesus Kristus, Engkau menanamkan iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, visioner, dialogis, sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam kerukunan kasih Kristus sendiri, dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuah dalam selamat untuk memelihara kehidupan. Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang bersamakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami melibatkan dalam keputusan Kristus, bekerja sama secara sinergis, makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan jemaat. Bersama Santa Perawan Maria serta semua orang kudus di surga, kami aturkan doa ini kepada-Mu dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan sanak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat merayakan Hari Raya Natal. Rahasia inkarnasi Allah menjadi manusia, membuktikan kesetiaan Allah yang tak ada batasnya. Natal adalah pesta di mana Tuhan berkenan hadir dan tinggal di antara kita. Bagi Yesus yang lahir ini adalah tanda solidaritas Allah dengan kita manusia. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Allah mau menjadi sama dengan kita dan membawa kita dari kegelapan kubur kepada terangnya. Sebagai tanda ungkapan syukur, marilah datang kepadanya, kita bawa hati kita sebagai hadiah keindah baginya. Kita masuk dalam perayaan Natal ini. Kita berdiri dan mengawalinya pembuka dari buku pada bagi nomor 359.
yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu kami panjatkan puji syukur, sebab Yesus Sang Putra telah berkenan hadir dan tinggal di antara kami sebagai manusia dalam kesederhanaan. Dialah Allah kami yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang. Semoga kami dianugerahi kesukaan yang besar dan kemauan untuk menanggapi rahmat kehadiran-Mu. Ya Yesus Kristus, puji syukur atas segala kemampuan, karena kami dapat meladani keluarga Nazaret. Bantulah kami semakin mengenal keluarga kami dan memperbaiki relasi kami satu sama lain, sehingga kami bekerjasama untuk membangun pertumbuhan bersama, saling mencintai seperti mencintai Engkau sendiri, lebih melayani daripada melayani, serta menghargai satu sama lain dalam keputusan dan mengambil bagian dalam membangun kebahagiaan kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami menghadap Engkau dengan riang gembira. Kami juga bahagia Engkau memberikan ayah, ibu, saudara dan teman-teman yang baik. Kami berdoa agar mereka Kau anugerahi dengan kegembiraan dan kasih sayang, sehingga kami semua sungguh menjadi teman-teman dan sahabat sejati-Mu. Inilah hadiah terindah yang ingin kami berikan kepadamu. Amin. Ya Yesus, kami mewakili kaum muda gereja datang menghadap kepadamu. Semoga kami memiliki semangat baru yang akan harapan dan terang yang datang darimu, sehingga terus melakukan perjuangan dalam mengembangkan diri kami menjadi orang Katolik sejati dan selalu membawa berkat bagi keluarga, teman, gereja, dan tanah air. Amin. Bersama-sama Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia dengan hadir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahirannya dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat ini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami berani menjadi pembawa damai bagi sesama, sehingga terwujudlah damai di bumi. Amin. Sabda sudah menjadi manusia, haleluya, dan tinggal di antara kita, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam dosa dibebaskan oleh kelahiran Putra-Mu yang tunggal yang menjadi manusia. Dia yang hidup dan bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, misteri inkarnasi ketika Allah menjadi manusia itu adalah bukti nyata cinta Tuhan yang besar terhadap manusia. Maka mari saudara-saudariku, kita sadari cinta Allah di dalam hidup kita, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita mohon ampun karena seringkali kita gagal menanggapi cinta Tuhan di dalam hidup harian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah bersalah dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam satuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Inilah yang telah dinaklukkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika keimanan dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita
kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan para gembala dan kembali ke surga, para gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, menurut apa yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem, dan mereka mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala peristiwa itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, para sedherek ingkang kasih Gusti, sugeng berkat dalem panjenengan sehat Bapak Ibu. Di wonten para ingkang kode kathah nggih. Bapak Ibu, panjenengan mau dalu
pun sakali kula. Kadose kathah ingkang ten ento nggih. Niki wau dalu kula rekam khotbah kula. Kula setel mulih mawon nggih. Kula bingung ada khotbah napa wong padha ngoten nggih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, supaya Bapak Ibu kenal, ini ada faktor dari jauh. Kenalan saja ya Bapak Ibu ya, silakan saja kenalan. Mic-nya tapi mana ya? Ya, pinjam yang satu. Ada faktor yang satu itu dari Makassar, satunya dari Kalimantan. Kalimantannya mana Pak Andri? Sanggau, gitu ya. Tapi yang satu pendidikan di Malang, yang satu pendidikan di Jogja. Selain Romo Elin Riko. Nah, silakan kenalan singkat, namanya siapa, asal dari mana, tingkat berapa. Silakan berdiri di situ saja, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, selamat pagi, berkah dalam. Sebenarnya Bapak Ibu sudah ada kenal semua kan, saya sudah singkatkan. Tapi mungkin ini adalah perkenalan saya yang kedua kali. Singkat saja, nama saya Pater Natalius Sarmianto, biasa dipanggil Pater Andre. Asal saya dari Pulau Sanggau, studi di Seminari Tinggi San Giovanni 23 Malang. Saya saat ini S1 Filsafat Teologi, sekarang sudah tingkat 3. Saya terima kasih. Terima kasih Pak. Tingkat 3 itu semester 5 gitu ya. Bapak Ibu, selamat pagi berkah dalam. Nama saya Frater Yondi, singkatan dari Wali Sandi. Saya orang Toraja. Tahu orang Toraja? Itu di Solo, Sulawesi. Saat ini saya domisili di Sleman, Yogyakarta. Saya semester 7, sementara menyusun skripsi untuk selesaikan S1. Kami punya seminari sendiri, namanya Seminari Tinggi Ali Mamir. Itu setelah selatan Paroki Banteng. Itu dari saya, terima kasih. Saat ini saya di wilayah Metro, tepatnya di lingkungan Barnabas. Metro. Terima kasih. Mentolo. Aduh, silakan itu Pak Pater. Bapak Ibu, para sedherek kirang Gusti, wau dalu kula matur wonten ing kota. Natal itu mengingatkan bahwa kita dicintai Tuhan dengan cinta yang luar biasa. Ya, kalau temanya saya ajak semalam untuk membaca bersama-sama tema yang disodorkan pada kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem itu apa? Disitulah cinta Tuhan kepada manusia dinyatakan. Nah, yang kedua ini lanjutan dari perenungan semalam. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya, Bethlehem itu adalah simbol kesederhanaan. Boten namun sederhana dalam arti tempatnya kecil, mungil, tidak pantas seorang yang agung lahir di sana. Boten namun wonten niku Bapak Ibu. Nggih. Bethlehem. Kalau dikatakan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, itu artinya Bethlehem adalah simbol kesederhanaan. Ya, dan keselamatan kita
bermula dari kesederhanaan. Jadi panjenengan bisa membaca dalam kitab suci, Maria itu orangnya sederhana di hadapan Tuhan. Ya, ketika dikatakan kamu akan hamil Maria, dia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut. Itu sederhana di hadapan Tuhan. Yusuf mau menceraikan Maria, tapi dalam mimpi, ya, malaikat mengatakan, ya, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Lalu Yusuf melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat. Itu juga tanda dia sederhana di hadapan Allah. Dan terakhir misalnya, nanti ketika lahir tidak lama, ada mimpi lagi, ya, karena tidak aman, disuruh pergi, disuruh mengungsi. Kemana? Ke Mesir. Sekali lagi, Bethlehem ini menggambarkan kesederhanaan. Karena apa? Akhirnya Yusuf dan Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir. Itu adalah tanda sederhana, menyatakan diri tunduk, ya. Sendika dawuh kesaudara Gusti, dika dawuh Gusti. Ya, itu adalah sederhana di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau semalam saya mengatakan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, itu artinya kita kembali menuju pada pengalaman kita dikasih Allah. Tapi yang kedua, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari saudara-saudariku, kita belajar untuk terus-menerus menjadi sederhana di hadapan Tuhan. Sederhana di hadapan Tuhan bisa kita artikan manut kesaudara, ya, tunduk di hadapan kuasa Allah. Itu sederhana di hadapan Tuhan, karena memang benar keselamatan itu datang dari orang-orang yang merasa dirinya sederhana di hadapan Allah. Ya, godaannya untuk menjadi sederhana di hadapan Allah adalah kadang-kadang kita merasa tidak dicintai oleh Allah. Jadi isine protes terus. Kapan doaku dijawab? Gitu ya. Tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ora iso manut kersane Gusti. Nggih. Isine khawatir dan khawatir. Nah, mila Bapak Ibu, para sedherek kinasih Gusti, mari kita belajar kemana? Belajar ke Bethlehem. Artinya melihat iman orang-orang yang sederhana, orang-orang yang memang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kula niku sinten? Kula boten taken jenengan. Kula niku sinten? Kula niku namung tiyang dusun. Nggih. Batu Retno. Nek boten dadi romo paling kula namung ngulur kabel. Ya. Boten sinten-sinten. Ning Gusti nimbali. Riyen mlebet seminar niku tiyang rolas, sing sapa namung tiyang kalih. Sing tunggal sing SMA boten kabeh boten lulus tes berikutnya namung kula. Nggih. Lajeng dadi lomo semono kiri 1,5 tahun pun cekap. Nek kesuwen mbok menawa kakean ketemu seno rusak. Nek seno nemu diri. Nggih pamit kula dalu. Lajeng ngerti-ngerti kula diutus sinau hukum. Nggih. Dan niku sinau mulai ke Jakarta.
Nek mboten manut kersane Gusti Allah, tidak sederhana di hadapan Allah, mbok menawa ora tuntas. Nggih. Tentu kita akan contoh dan mentu itu ada Romo Fajar. Romo Fajar itu juga dulu sudah bekerja, ya. Tapi pas kerja untuk kelingan aku nek bisa kok agera umum, kok aku dadi Romo, nggih saged manut kersane Gusti Allah. Tentu iki nggih Romo Erwin. Kula sok jagongan kata, malah diutus S2 dan UGM, S3 dan Filipin. Cobi bayake jenengan riyen SMP men ten Monogiri getek. Terus boten. Tidak ada yang mustahil. Intinya namun menjadi sederhana di hadapan Allah. Ya, manut kesaudara Gusti, karena keselamatan datang dari kesederhanaan orang-orang terpilih ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kadang-kadang kita tidak bisa menjadi sederhana karena ego kita. Ya, pengen ngatur uripe dhewe, padahal wis disiapke kabeh karo Gusti Allah. Ego pribadi akan terus menantang kita, menghardik kita. Wau dalu niku ketua panitia nyuwun pangapunten Romo. Kula boten ngertos nek jenengan Romo. Napa rawuh dalem tiyang? Rawuh, oke. Mboten napa-napa, Pak. Kula niku Pak Natal kala wingi tahun kepengker niku ten Mangga 2, nggih. Ten Mangga 2 niku pados pernak-pernik Natal. Kula ten Jakarta niku nyampe ten kantor hukum dados pengacara, nggih. Dan Romo ayo kita cari pernak-pernik untuk Natal karena satu kantor Katolik semua. Oh iya Pak, pas miliki pernak-pernik Natal itu nggih. Pados lampu, pados bawa Natal niku lho. Terus kula deloki ngerti-ngerti enten umat ngaru-ngaru kula. Masuk ada kula dalem. Masuk, tapi kula pikir oh itu umat saya karena saya pernah misa di katedral, pernah misa di Teresia, kan nggih. Kula pede. Nggih. Kula matur mulih ngoten. Iku nek ibu-ibu beto bocah nggih. Bar niku nyedaki kula. Terus nanti kok ngeten. Nah, apa yang jaga? Wasem menanya, tapi romaku loh. Jadi Bapak Ibu, yaitu ego pribadi. Kadang-kadang kita tidak bisa manut kersane Gusti Allah dalam sehari-hari saja. Kita mudah sekali tersentil ego kita. Aku kok, gitu ya. Tidak tahu dengan jalan yang memang sudah digariskan Tuhan. Tidak tahu, tidak bisa membaca. Jadi Bapak Ibu, kalau semalam itu saya katakan ya, mengapa Kaisar Agustus disebut di Injil itu untuk menunjukkan sejarah yang sebenarnya benar-benar terjadi. Ya, Kaisar Agustus disebut sebagai kaisar yang sukses. Ya, dia terkenal dengan Pax Romana, menciptakan damai di mana-mana. Tetapi itu dalam kacamata dunia. Ya, tetapi raja yang sebenarnya lahir dalam bentuk yang sederhana. Bethlehem menggambarkan kesederhanaan. Termasuk kita mestinya sederhana di hadapan Tuhan. Ya, hanya bisa manut ke saudara Gusti. Saya yakin Bapak Ibu, meskipun kalau kita mengalami banyak hambatan, banyak tantangan, tapi kalau manut ke saudara Gusti pasti akan banyak bantuan, banyak pertolongan. Bapak Ibu, kula ate numpak motor saking pundi Ganjuran, terus ajeng misaten daerah niku lho
Hotel Hyatt Jalan Palagan. Ngerti-ngerti motor kula niku blebek persis tengah gereja kuburan. Nggih. Niku kula misahin sing jam 6 tengah bulan dan niku ajeng misah jam 12 kali mahasiswa-mahasiswi. Ngerti-ngerti tengah kota Jogja gereja kuburan motor kula blebek. Jenengan ngertos napa niku? Napa? Jenengan ngecek kula biasanya pusing. Ini kula jane isin apa bensin aja kula tuntun aja kula tumpus niku rasane aduh awan-awan panas kentang-kentang tasih kebak isine laptop rekoso banget. Nggih, Gusti kula tuntun sekitar 50 meter niku rasane kula ya rada protes. Gusti pun kula rewangi misa mriku mriki tak rewangi ra duwe bojo. Numpak motor wae dadak mandeg, gitu. Nek ngerti-ngerti Bapak Ibu. Enten tiyang rambute gondrong, ireng. Helme ono sumune. Terus ngomong ngeten, "Mas, ada apa? Enggak tahu ini macet. Tak dorong sampai bengkel." Ya, akhirnya benar Bapak Ibu didorong Ustaz ini kok. Ngerti-ngerti tekan bengkel langsung hilang. Kulo mikir, apa kuwi mau malaikat? Malaikat kok elek. Nah, saya mau mengatakan Bapak Ibu, kalau kita setia menjadi sederhana, mempersilahkan Tuhan yang berkuasa sepenuhnya pada hidup kita, selalu saja ada pertolongan meskipun yang kita lalui kadang tidak mudah, ya, akan selalu ada tantangan, akan selalu ada hambatan. Okay? Tapi kalau kita menjadi sederhana di hadapan Tuhan, akan selalu dihadirkan pertolongan dan pertolongan. Berakhir Bapak Ibu, sekitar mungkin beberapa bulan yang lalu, setiap hari saya ngantor Bapak Ibu. Jadi pagi kayak orang kerja, pagi bisa pagi mungkin jam 9 makan kantor, mungkin jam gansal jam 6 masuk kantor di kantor hukum. Belajar menjadi pengacara rekayasa, pengacara umum, pengacara hukum gereja. Saudara-saudara pulau waktu jam gansal tetap. Lajeng dengan kertas Bapak Ibu. Baru keluar dari kantor, kendaraan itu boten ganter paling 40 km per jam. Ngerti-ngerti sing muas, iya. Belum ditabrak. Nek kakak ke tengah jalan, penganan di Bapak Ibu, jalan Tinggi Panjaitan, Jakarta Timur, besar sekali. Sing jengkel niku lho. Sing nabrak kula niku cepet-cepet langsung mendekati kula ngangkat motor kula. Buatan kula niku. Enggak kurang ajar ta niku. Jadi kula nyekakkan niku malah dhek ngedeke motor kula. Kula sing nyekakkan pikir sing luwih berharga motore mbane aku ngono. Nggih. Nggih terus kula torsi. Ya, kula torsi teng pinggir. Tapi piye nggih? Lajeng cepet-cepet yang dikuau matur, Mas, Bang, maaf Bang, saya vertigo. Vertigo itu mumet sing muter-muter nih, kula boten pitados ya. Wong jarene vertigo kok luwih gesit, luwih tekatan daripada aku. Malah cepat bisa mendeki motore. Terus akhirnya dan ngomong-ngomong itu terus kula matur, ya wis, impun, ya sudah, silakan kamu dilanjutkan, kalau sakit. Bang, ini harus dibawa ke bengkel, motoris, nopo, bengkok. Tidak usah, saya bisa bawa ke bengkel sendiri. Terus dia melanjutkan, berarti kita sama-sama ya Bang.
Dia ngomong gitu saya tidak terima. Yang sama-sama gantian tak tabrak sobui problem. Maksud saya sama-sama ikhlas. Ya sudah kalau begitu. Nah Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada jenengan, ketika saya jatuh nyekakar neng tengah jalan, kinten-kinten, apa yang pertama kali saya cari? Monggo. Apa? HP, terus apa lagi? Nah, dompet, terus betul wonten tiyang kathah wong kabar iki sing ngomong persari wonten. Bapak Ibu, saudara-saudariku, betul benda yang pertama kali saya cari itu handphone. Amat nembe sebulan saya beli. Lecet orang. Ternyata Bapak Ibu, itu pertanda kalau kita manusia, ya, kita itu sayang terhadap barang-barang yang kita miliki, ya, kita rawat, kita jaga. Lumiyin, ibu-ibu itu dikatakan lebih sayang pada Tupperware daripada anak-anaknya sendiri. Oke? Jadi manusia itu bisa sayang merawat jaga barang-barang yang dimiliki, entah itu sepatu, entah itu jam tangan, entah dompet, entah handphone. Apalagi Tuhan Allah, ya. Kalau dikatakan di Roma 14 jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kita harus menjadi sederhana di hadapan Allah. Karena Tuhan sang pemilik itu pasti akan jaga. Tuhan yang memiliki kita pasti akan rawat, ya, pasti akan memelihara kita. Jangan takut. Keselamatan itu berasal dari orang sederhana yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maria, Yusuf, para gembala itu orang-orang sederhana yang menggantungkan hidupnya pada kebaikan Allah. Diundang menjadi saksi pertama melihat sang juru selamat lahir. Maka saudara-saudariku, mari kita menjadi sederhana di hadapan Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan. Monggo kersa Gusti, ini hidupku, ya, aku ingin tetap di jalanmu, meski kesulitan banyak hal terjadi, ya, tapi aku percaya Tuhan, Engkau menyediakan banyak pertolongan, ya, karena aku milikmu Tuhan. Engkau pasti akan memelihara aku, Engkau akan merawat aku, ya, Engkau akan menyiapkan jalan-jalan yang harus ku tempuh. Tuhan berkati panjenengan Bapak Ibu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita hening sejenak. Mari saudara-saudariku, kita berdiri, kita doakan sahadat yang panjang. Saya pikir atau satu menit. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari terang, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sesuai dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan darinya. Ia turun dari surga untuk kita manusia. Ia keselamatan kita. Ia tidak menjadi kudus, dilahirkan oleh kawan manusia dan menjadi dari manusia. Ia belum disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi kanan. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya yang akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja Kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhir. Amin. Kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, perbahagilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga mereka merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan keputusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan apa yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita yang duduk di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Kami mohon. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Ya Allah, kami mohon semoga berbagi batas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi, sebagaimana Dia yang menjadi manusia, yang hadir juga sebagai Allah, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Doa bersamaku. Pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata bumi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah melihat kami dapat kuasai melalui Dia, oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan ada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Kau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah sebagai dengan kecurangan Roh, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk berlaku sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Aduh misteri magitra, ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan pulang dalam iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, sambil saya membelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengangkatan Yesus Kristus putra-Mu, dengan pengangkatan Dia bersama Dia dalam dirinya, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Saudara-saudariku, inilah Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
marilah kita berdoa. Ya Allah, bolehkanlah kami merayakan kelahiran Putra-Mu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berobat-obat, hingga kami mengalaminya secara penuh di surga. Bagi Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Romo, brother, ibu bapak semuanya, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Sugeng Natal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Romo Suladi yang pada pagi hari ini telah memimpin misa Natal di gereja Imam ini dengan penuh sukacita. Kula minangka wakil umat ngaturaken sugeng Natal Romo dan Brother. Terima kasih pula saya mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih semua pengurus, semua petugas, mulai dari prodiakon, lektor, misdina, kelompok kur, wiro pradonggo, kolektan, persembahan, dan juga keluarga Kudus Dinasaret yang telah bertugas membawakan doa di depan Tuhan Maria, kepada FKUB yang juga ikut nyekuyung membantu parkir dan keamanan. Tak lupa pula juga kepada TNI, Polri yang juga ikut mengamankan misa Natal di pagi ini sehingga semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada halangan. Tak lupa pula kepada umat seluruh wilayah Timang dan juga umat dari wilayah Mentol yang telah ikut juga misa di pagi ini. Tak lupa pula juga kepada saudara-saudara kami yang dari Perantauan, Jakarta, Bogor, Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, Surabaya, Malang, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Dan berikutnya, setelah misa ini nanti, dimohon Ibu Bapak tidak diperkenankan mundur dulu, karena pagi ini kami telah menerima kebutuhan rohani, dan nanti setelah keluar dari gereja adalah akan menerima jamuan jasmani. Terima kasih kepada keluarga yang telah menyediakan nanti unjuk dadaran seadanya. Mohon nanti Ibu tersorahabi. Terima kasih kepada keluarga yang menyediakan, semoga rezekinya lancar. Amin. Dan selain itu nanti sambil unjuk, kalian kirsani anak-anak tampil dan juga kelompok keroncong akan membersamai dalam Bapak Ibu nanti dahan. Berikutnya, mari seperti apa yang sudah dihasilkan Romo tadi, kita adalah diharapkan hidup sederhana seperti tema pada Natal 2024 ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk
Panikan bahasa Jawa ini tapi bahasa Indonesia pantun. Kalau menurut ini panikan satu bahasa Jawa. Ojo nakal mengko malah uripe ora tentrem. Sugih Natal lan berkah dalem. Masih ada satu. Suka asik tansah kita ugi. Terima kasih kepada Romo Sulati. Matur nuwun. Pilek jumpleng nih. Bapak Ibu, mewakili Romo Paroki, saya mengucapkan kepada panjenengan Joyo Sugeng Natal. Moga-moga panjenengan diberi selalu hati yang damai, sukacita, diberi kesehatan, kelancaran pada banyak hal. Umat dan wilayah Timang, Mentok, saya memahami mawanya. Tansah sedaya renggowo dados tiang-tiang Katolik ingkang sae. Bapak Ibu, kita pungkasi bahagian Ekaristi enjing menika kanthi nyuwun berkah Gusti. Tuhan bersamamu, semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, berkilan dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Thank you.